Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Karena inilah jumlah orang yang berkumpul di stadion hari ini jauh lebih banyak daripada 2 hari terakhir. Tidak semua penonton di sekitarnya adalah siswa dari akademi. Ada banyak yang datang dengan kekaguman dari kota Jianan di luar akademi. Sebagai anggota yang tinggal di kota Jianan, dalam tahun-tahun ini, mereka jelas tahu bahwa ini adalah hari paling ramai di akademi Jianan setiap tahun. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan melewatkan urusan terhormat ini. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya tiba di luar stadion dan memandangi naga manusia yang benar-benar menghalangi jalan masuk ke stadion, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terdiam. Akhirnya mereka mengandalkan koneksi instruktur Wolling untuk memasuki stadion dari pintu samping yang dijaga ketat. Sekitar setengah jam kemudian, dong! Ketika mereka mendengar gong stadion yang berisik akhirnya mulai menjadi lebih tenang. Banyak sekali tatapan yang bergerak ke arah suara gong dan menatap arena yang sangat luas. Tatapannya memandang sekelilingnya sementara suaranya yang kuat melayang di udara di tanah terbuka. Seperti suara guntur yang lembut. Kemarin, kompetisi kualifikasi akademi dalam telah memilih 50 orang terakhir. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk memasuki akademi dalam untuk dilatih. Namun akademi dalam memiliki pemisahan yang jelas dari berbagai nilai. Jika seseorang menginginkan kondisi pelatihan yang lebih baik dalam akademi dalam, seseorang harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik dalam kompetisi terakhir ini. Setiap peringkat yang Anda naiki akan memberi Anda banyak bantuan. Karena itu lakukan yang terbaik untuk mendapatkan status pelatihan yang lebih baik lagi. Tatapan Hugan melirik para siswa yang bergetar dengan kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, kami telah memilih kompetisi di mana siswa berkompetisi dalam putaran yang berbeda. Tahun ini, bagaimanapun, setelah diskusi selama konferensi akademi, kami akan memberlakukan sedikit perubahan dalam metode yang digunakan untuk putaran final kompetisi ini. Para siswa di stadion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Hugan. Mereka segera melemparkan pandangan ragu mereka kembali ke arena. Sekarang bisa ke 50 siswa terbaik masuk ke arena. Ujia tersenyum dan berbicara dengan ceria. Xiao Yan dan Sun Er sedikit terkejut ketika mereka mendengar ini. Semua 50 orang di sebuah arena. Meskipun ada banyak orang yang tidak mengerti kata-kata Hugan, figur manusia berulang kali melintas dari seluruh galeri melihat setelah kata-katanya diucapkan. Mereka akhirnya muncul di arena. Hari ini, kami tidak ingin kompetisi di mana Anda bersaing satu putaran dalam satu waktu. Sebaliknya itu akan menjadi kompetisi eliminasi besar dan kacau yang dipenuhi dengan semangat dan antusiasme. Mereka yang mampu bertahan lebih lama dalam kompetisi eliminasi ini akan memiliki peringkat yang lebih tinggi dan sebaliknya. Hugan tersenyum seperti yang dikatakan sambil mengamati banyak pesaing yang telah berhasil memasuki arena kompetisi. Di dalam arena ini, tidak peduli metode apapun yang Anda gunakan, bahkan jika Anda bergandengan tangan dengan orang lain untuk membentuk grup, tidak apa-apa. Selama Anda semua mampu melindungi diri dalam pertempuran yang kacau ini, Anda akan mendapatkan kemenangan. Suara Hugan baru saja terdengar ketika percakapan pribadi terdengar di stadion. Jelas metode kompetisi yang berbeda tahun ini membuat mereka sedikit lengah. Begitu kompetisi dimulai, mereka yang meninggalkan arena akan dianggap kalah. Kami memiliki orang-orang yang secara khusus mencatat angka-angkanya. Oleh karena itu, selama Anda bisa bertahan sedikit lebih lama dalam pertempuran kacau ini, peringkat Anda mungkin lebih tinggi. Karenanya, daya tahan adalah kemenangan. Metode eliminasi semacam ini cukup menarik. Pandangan Xiao Yan perlahan menyapu para pesaing yang hadir sambil berdiri di samping Sun Er. Tatapannya akhirnya dengan mengejek berhenti pada Baisan, yang berdiri tidak terlalu jauh ketika dia tersenyum. Namun jika ini, masalahnya kita tidak akan berada dalam keuntungan besar. Karena kita bisa bergandengan tangan, Nona, mari kita kejar semua orang. Iya nih, Sun Er tentu saja tidak akan menolak saran Xiao Yan saat dia mengangguk patuh. Tatapannya menyapu arena dan tiba-tiba berkata, sebenarnya metode kompetisi semacam ini juga memiliki keuntungan yang sangat besar untuk Baisan. Ujia,
Dan, semuanya memiliki reputasi yang cukup bagus di akademi. Saya telah melihat pesaing di arena. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang biasanya berinteraksi dengan mereka bertiga. Karena itu, ketika pertempuran kacau akan dimulai nanti, mereka mungkin bisa bergabung dengan cukup banyak orang. Saya melihat bahwa Anda juga memiliki reputasi yang cukup bagus di akademi. Jangan bilang bahwa kamu tidak bisa mengikat beberapa orang. Sun Er dengan cakap berbicara ketika dia mendengar ini. Jika ini di masa lalu, akan benar-benar ada orang yang datang menjadi utusan yang membela bunga. Namun bunga itu sudah memiliki pemilik. Apakah orang lain berani datang? Wajah Xiaoyan tampak suram sesaat. Dia segera mengangguk tak berdaya dan berkata, "Baiklah, karena seperti ini, sepertinya kita harus benar-benar mengandalkan satu sama lain dalam kompetisi eliminasi akhir ini. Saya hanya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk mengusir kami keluar dari arena." Baisan. Atau itu Hujia. Sun Er memiringkan kepalanya untuk menatap pria muda kurus yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Dia kemudian melihat kepercayaan yang terungkap pada wajah yang halus dan tampan sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Dia menyukai rasa percaya diri di tubuhnya. Terlepas dari apakah kita menghadapi beberapa gelombang mengerikan di depan kita, mari kita lewati bersama. Tangan kecil Sun Er tiba-tiba memegang tangan Xiaoyan saat dia bergumam dengan lembut. Apakah kalian semua mengerti aturan kompetisi? Ketika tidak ada lagi orang yang memasuki arena tatapan, Wugan menyapu sekali dan bertanya dengan suara yang jelas. Dimengerti. Sebuah jawaban teratur terdengar di dalam arena ketika mereka mendengar kata-kata Wugan. Baiklah, karena kalian semua mengerti, saya mengumumkan bahwa pertarungan ini dimulai. Akhirnya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba jatuh. Babak final kompetisi kualifikasi akademi dalam sekarang akan dimulai. Bang! Saat tangan Wugan jatuh, arena yang awalnya sunyi segera mengeluarkan ledakan. Pelangi Douki berwarna berbeda tiba-tiba meletus dengan cara yang mempesona. Setelah suara teredam, sosok manusia di arena dengan cepat melintas. Sebagian besar orang terbang dengan cepat ke tepi arena. Mereka semua takut bahwa akan ada seseorang yang menggunakan metode curang untuk mengusir mereka dalam situasi seperti ini. Di mana musuh ada di mana-mana. Orang-orang di galeri menonton menyaksikan arena di mana perkelahian telah pecah hampir segera setelah kompetisi dimulai. Mereka segera mengeluarkan tangisan tajam dan bersemangat yang bergema di seluruh awan. Pertarungan besar seperti ini memiliki stimulasi yang jauh melebihi putaran demi putaran pertarungan satu lawan satu. Wakil kepala sekolah, ini bukan ide yang buruk. Meskipun itu tidak dapat dianggap benar-benar adil, adegan seperti ini di mana kita harus mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan menyelinap sepanjang waktu akan membuatnya sangat mudah untuk menumbuhkan pola pikir seseorang yang berhati-hati. Selain itu, orang-orang yang bergandengan tangan juga akan secara bertahap memahami kekuatan suatu kelompok. Metode ini tidak buruk. Saat dia melihat arena yang kacau, seorang lelaki tua di galeri pengamat pusat berbalik dan berbicara dengan Wugan di sampingnya. Aku juga muak menyaksikan pertarungan satu lawan satu di masa lalu. Oleh karena itu, aku ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Lucu. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya cukup bagus. Namun beberapa siswa yang biasanya tidak pandai berkomunikasi tidak akan memiliki orang yang dapat dipercaya untuk membantu menjaga punggung mereka dalam situasi seperti ini di mana musuh ada di sekitar. Meskipun kompetisi awal sangat kacau, beberapa siswa menjadi lebih pintar setelah 7 atau 8 orang diserang berturut-turut dan tersingkir dari kompetisi sambil mengeluarkan darah. Ada orang yang saling bertemu setiap hari dan dengan cepat mengucapkan kata-kata yang baik untuk menyatukan orang. Mereka yang tidak hanya bisa mundur dan mencari orang yang sama soliter yang tidak memiliki teman. Meskipun kelompok improvisasi semacam ini tidak memiliki hubungan yang baik atau saling percaya, ini adalah satu-satunya metode. Xiaoyan memiringkan penguasa berat di tangannya ke satu sisi sambil berdiri dengan Sun Er di tepi arena. Douki yang berwarna hijau dan kuning membungkus mereka berdua. Dua kis yang sangat kuat merembes keluar dari tubuh mereka. Para pesaing yang menjadi agak pusing karena kekacauan di arena, ketakutan sampai mereka tidak berani dengan sembarangan menyerbu ke daerah ini. Saat waktu perlahan mengalir dengan teriakan yang merasuki langit, kekacauan di medan pertempuran akhirnya mulai menunjukkan tren berkurang. Dengan contoh-contoh dari mereka yang diserang secara menyedihkan sebagai pelajaran.
Beberapa individu yang tersebar juga mulai belajar bagaimana mencari teman. Dalam waktu singkat, pertarungan kacau di arena sangat berkurang. Ada juga semakin banyak kelompok-kelompok kecil yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Menyusul perubahan dari pertempuran individu yang kacau menjadi pertarungan kelompok, Xiaoyan dan Sun Er akhirnya tidak bisa lagi terisolasi dari pertarungan ketika sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang gagal dalam upaya mereka untuk mengelilingi dan menyerang mereka dan malah diserang keluar dari arena satu demi satu. Xiaoyan mengabaikan tindakan tunggu dan lihat. Tangannya memegang penguasa saksuan berat dengan erat sementara dia mengambil langkah kaki yang berat. Douqi berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir, dan kekuatan penekan yang kuat dari Dadouxi menyapu secara horizontal di seluruh arena. Namun, tidak lama setelah Xiaoyan melepaskan kekuatannya sebagai Dadouxi, 5 kekuatan yang sama kuatnya juga meletus dalam medan pertempuran yang kacau. Mereka dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang menduduki masing-masing dari 4 sudut arena. Tatapan Xiaoyan pindah ke tempat-tempat di mana kekuatan meletus menyebabkan dia untuk melihat. Dia melihat bahwa selain mereka bertiga milik Baisan, Ujia, dan Wu Hao, 2 lainnya adalah pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di belakang masing-masing dari 2 orang ini adalah sekelompok 4 atau 5 pesaing yang kekuatannya jelas tidak lemah. Dengan pengecualian Baisan dan 2 lainnya, kelompok ini adalah yang terkuat. Pada saat ini, kekuatan sebagian besar kelompok ditampilkan dengan jelas. Di antara mereka, 3 yang terkuat secara alami adalah kelompok Bais, Han, Ujia, dan di antara mereka bertiga, kekuatan kelompok Wu Hao adalah yang terkuat. Selain mereka, itu adalah 2 kelompok sebelumnya yang masing-masing memiliki Dadouxi. 5 kelompok ini termasuk yang terkuat di arena. Selain mereka, ada beberapa kelompok manusia yang tersebar atau bahkan individu. Xiaoyan dan Sun Er milik kelompok kecil yang disebut 2 pria. Meskipun jumlah mereka jauh dari 6 kelompok pria itu, tidak ada yang berani meremehkan kelompok kecil mereka. Itu bukan karena alasan apapun selain bahwa kelompok ini dibentuk oleh Xiaoyan dan Sun Er. Salah satu dari mereka bisa masuk ke 5 besar dalam hal kekuatan individu. Sekarang 2 orang kuat telah bekerja sama. Bahkan orang-orang kuat seperti Baisan, Wuhaha, Ujia, dan yang lainnya memandang mereka sebagai lawan kuat yang menghalangi mereka. Xiaoyan GG, di mana kita harus bertarung sekarang? Sun Er memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Dia melirik wilayah yang jelas berbeda di arena. Mari kita tunggu sebentar. Setidaknya ada 30 orang masih di arena. Ini termasuk Baisa, Wow, dan orang-orang kuat lainnya. Jika kami berdua tidak menampilkan kartu truf kami, saya khawatir benar-benar mustahil untuk memblokir semuanya. Karena itu, kita hanya bisa menunggu mereka saling melelahkan. Mungkin Baisan dan 2 lainnya mungkin ingin mengalahkan kita. Tetapi mereka juga takut bahwa seseorang akan menyerang mereka dengan kejam dari belakang. Karena itu dalam waktu singkat kita tidak perlu khawatir akan diserang. Xiaoyan melambaikan penguasa saksuan berat di tangannya dan mendukungnya dengan pundaknya. Sun Er tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya yang lembut dan cahaya kemasan yang menusuk mata terbentang dari telapak tangannya. Energi kuat yang terkandung dalam cahaya kemasan adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan di sisinya melirik ke samping. Itu persis seperti yang dikatakan Xiaoyan. Meskipun Baisan dan 2 orang lainnya memandang kelompok 2 orang Xiaoyan sebagai lawan terbesar mereka, mereka tidak berani menyerang pada saat ini. 3 kelompok saling bertukar pandang dan segera mulai menghilangkan kelompok-kelompok kecil yang tersebar dengan persetujuan diam-diam. Hanya setelah benar-benar menghilangkan atau menelan kelompok-kelompok kecil ini, mereka dapat memulai pertarungan terakhir. Itu persis seperti yang dikatakan Xiaoyan. Meskipun Baisan dan 2 orang lainnya memandang kelompok 2 orang Xiaoyan sebagai lawan terbesar mereka, mereka tidak berani menyerang pada saat ini. 3 kelompok saling bertukar pandang dan segera mulai menghilangkan kelompok-kelompok kecil yang tersebar dengan persetujuan diam-diam. Hanya setelah benar-benar menghilangkan atau menelan kelompok-kelompok kecil ini, mereka dapat memulai pertarungan terakhir. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyaksikan para pesaing yang tersebar yang telah diusir sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Dia merenung sedikit sebelum dengan liar mengambil langkah maju di depan tatapan di seluruh arena. Dia berteriak dengan suara yang dalam, orang-orang yang tidak memiliki kelompok. Jika Anda tidak ingin mendapatkan peringkat yang buruk, Anda bisa datang ke sisi ini.
Ketika mereka mendengar tangisan Xiaoyan, para pesaing di arena yang tidak punya tempat untuk berlari segera bersukacita. Ketika mereka menghadapi pengusiran oleh 3 kelompok terkuat, bahkan 2 kelompok lain yang memiliki Dadoushi hadir tidak berani menerima mereka. Sekarang Xiaoyan telah melangkah maju. Mereka secara alami akan seperti orang-orang yang tenggelam meraih sedotan terakhir ketika mereka buru-buru berlari ke arah tempat Xiaoyan dan Sun Er berada. Seruan dari Xiaoyan ini secara langsung menyebabkan 7 pesaing yang tersisa di arena dipeluk di bawah lengannya. Dalam sekejap, kelompok kecil yang hanya memiliki 2 orang segera melonjak hingga memiliki sejumlah orang yang dapat bersaing dengan kelompok-kelompok Baisan dan yang lainnya. Meskipun tindakan Xiaoyan ini berhasil membeli hati orang-orang, itu menyebabkan 3 kelompok terkuat milik Baisan, Hu Jia dan Wu Hao menjadi sedikit tidak puas. 2 yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi Baisan adalah orang yang benar-benar tidak ingin tindakannya menguntungkan orang lain. Selain itu, orang lain ini adalah Xiaoyan yang paling tidak disukainya. Karena itu ekspresinya perlahan menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dan 8 pesaing yang cukup kuat mengikutinya saat mereka perlahan berjalan ke arah di mana kelompok Xiaoyan berdiri. Dari kelihatannya mereka sebenarnya secara langsung mendeklarasikan perang terhadap kelompok Xiaoyan. Melihat kelompok Baisan yang wajahnya gelap dan serius, Xiaoyan mengangkat alisnya. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin yang menekan saat berguling dari pundaknya. Dia dengan dingin tersenyum dan bertanya, "Apa? Anda tidak tahan lagi?" Sun Er yang berada di samping Xiaoyan juga melirik Baisan dan yang lainnya. Dolki yang berwarna kemasan yang menyelubungi permukaan tubuhnya menjadi semakin padat menunggu pertempuran besar. Kalian berempat pergi dan singkirkan orang-orang yang tersebar di belakang Xiaoyan. 4 lainnya akan pergi dan sementara menunda Junior Sun Er. Tinggalkan Xiaoyan padaku. Tangan Baisan bergetar sedikit dan tombak panjang perak putih melintas dan muncul. Cahaya redup mengalir di tubuh tombak. Sekali melihatnya dan orang tahu bahwa itu adalah senjata dengan core monster yang dimasukkan. Ketika dia memegang tombak panjang ini, dia mulai mengeluarkan instruksi dengan lembut. Setelah mendengar perintah Baisan, 8 orang di belakangnya segera mulai menyebar membagi pekerjaan. Sun Er bersiaplah untuk bertarung. Xiaoyan memiringkan kepalanya tersenyum dan berbicara ketika melihat bahwa kelompok Baisan telah menyebar seperti kipas saat mereka menuju. Iya nih. Sun Er sedikit mengangguk, dia benar-benar memikat ketika cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya. Saat kelompok Baisan memulai serangan, Wu Hao dan Hu Jia juga mulai mengusir 2 kelompok yang tersisa. Pertarungan langsung yang paling seru dan menggetarkan hati dalam pertempuran kacau ini akhirnya tiba. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.